Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita sudah liburan cukup lama, alhamdulillah. Hari ini semoga Ananda semua tetap semangat dan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat hari ini ya. Hari ini kita akan mengulang pelajaran yang sudah pernah Ibu tugaskan di minggu lalu. Mohon maaf penjelasannya baru Ibu share hari ini ya. Hari ini kita akan mengulang kembali tentang hukum mad arid li sukun ya. Setelah 2 minggu yang lalu kita belajar mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil. Hari ini ada satu lagi mad yang akan kita pelajari, yaitu mad arid li sukun ya. Nah, kita kembali ke pengertian mad terlebih dahulu. Apa itu mad arid? Apa itu lid sukun? Anak-anak dapat melihat di sini ya nak. Mad artinya adalah panjang, bacaan yang panjang. Huruf mad ada berapa? Betul, ada 3. Alif, waw, dan ya. Sedangkan arid artinya adalah baru ya secara bahasa. Dan lid sukun artinya yang diwakofkan atau disukunkan cara membacanya, atau yang dimatikan cara membacanya ya. Entah itu karena posisi wakof atau memang karena berada di akhir ayat ya. Nah, kata kunci untuk mad arid li sukun ini anak-anak bisa melihatnya biasanya ada di akhir ayat. Di akhir ayat yang ada tanda lingkaran. Nah, atau bisa jadi ada di tengah ayat nak, tetapi posisinya berada di dekat wakof yang mengharuskan bacaan itu berhenti ya. Nah, cuman kita lebih sering melihat mad arid li sukun ini di akhir ayat. Baik, kita langsung ke contoh. Seperti tadi sudah dibahas bahwa mad artinya panjang. Huruf madnya ada 3 ya. Yang menjadi patokan mad arid li sukun adalah adanya huruf-huruf mad di akhir ayat. Nah, tetapi kita perhatikan posisi huruf madnya itu bukan berada di huruf paling terakhir ya. Tidak berada di huruf paling terakhirnya, tidak, tetapi berada di sebelum huruf yang harus diwakofkan ya. Oke, diulangi. Posisi huruf madnya itu ada di sebelum huruf yang harus diwakofkan, atau lebih mudahnya huruf mad arid li sukun ini ada di 2 huruf terakhir ya. 2 huruf terakhir sebelum akhir ayat, sebelum huruf yang diwakofkan. Contoh, safilin. Nah, ini di surat Al-Mutaffifin ya. Safilin. Nunnya dibaca wakof. Betul kan? Nah, lihat. Sebelum huruf nun ada huruf ya. Ada huruf mad yang sukun. Ya. Safilin. Nah, sebelum huruf nun ada huruf ya sukun. Dan huruf nunnya harus dibaca wakof. Maka jatuhlah hukum ke sini adalah mad arid li sukun. Contoh yang kedua, yuhsirun. Yuhsirun. Nah, coba perhatikan, nunnya juga dibaca wakof. Dan lihat huruf sebelum nun, ada waw sukun. Waw sukun bertemu nun yang harus dibaca wakof berada di akhir ayat. Yuhsirun. Maka untuk contoh kedua ini juga disebut dengan mad arid li sukun. Seperti itu ya nak. Kalian sering nyebutnya, itu hukumnya apa nak? Mad arid ya. Kalau waktu di kelas 5 kita belajarnya katanya dengan mad arid ya, tetapi untuk nama lengkapnya adalah mad arid li sukun. Lalu bagaimana cara membacanya, Bu? Oke, cara membacanya karena mereka ada di akhir ayat atau di dekat huruf wakof, maka boleh dibaca 2, 4, atau 6. Kita contohkan baca yang 2. Safilin. Safilin. Itu yang
yang 2. Sekarang yang 4. Safilin. Oke. Sekarang kita baca yang 6. Safilin. Nah, seperti itu. Bu, kok saya pernah mendengar ya Bu yang qori Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan seperti itu. Itu juga boleh ya. Nah, karena cara membaca ini di akhir ayat boleh 2, boleh 4, atau boleh 6 ya. Itu cara membacanya. Kemudian kita contohkan. Silakan Ananda buka surah Al-Mutaffifin di buku paket halaman 38-39. Di situ Ananda bisa melihat setiap akhir Muhammad ada di halaman 39 saja ya, yang Al-Mutaffifin ada 19 ayat. Coba Ananda perhatikan di situ. Setiap akhir ayat surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Nah, mutaffifin. Akhir ayatnya itu hukumnya apa, Nak? Ada huruf mad tidak di situ di 2 huruf terakhirnya? Ada huruf mad? Ada. Nah, apa hukumnya? Ya, betul. Mad arid li sukun. Lihat lagi di akhir ayat selanjutnya ya. Ayat kedua. Alladzina idza ikhtalu 'alan nasi yastawfun. Ada huruf madnya tidak? Ada ya. Waw sukun sebelum huruf nun. Itu juga mad arid lis sukun ya. Lihat selanjutnya ke ayat ketiga sampai ayat terakhir 19. Oke, berapa jumlah mad arid yang kalian temukan di surah Al-Mutaffifin? Silakan Ibu kasih waktu 10 detik untuk menghitung. Silakan. Ada berapa hukum mad arid di surah Al-Mutaffifin? Sudah? Siapa yang menemukan 19? Siapa yang menemukan 18? Atau hanya 5? Silahkan dihitung kembali ya. Ada berapa jumlah mad arid di surah Al-Mutaffifin? Sudah? Oke, yang menjadi kekecualian adalah ayat 18. Nah, tolong diperhatikan. Iliyin. Ya. Bu, ini kan mad arid juga. Ya, betul. Kita lihat contohnya. Di sini ada ya sukun 2 huruf sebelumnya dan bertemu dengan nun. Ya, nun yang dibaca waqaf. Iliyin. Nah, dan posisinya di akhir ayat. Ya, bisa jadi ini disebut mad arid li sukun. Tetapi ini tambahan pengetahuan, ada satu lagi nih. Kenapa ini? Jika tidak salah pernah di kelas 5. Ya. Nah, di sini ada ya bertasydid bertemu dengan ya sukun. Ya bertasydid bertemu dengan ya sukun. Berarti hukumnya menjadi apa, Nak? Nah, kecuali ini ya, Nak. Ya tasydid bertemu dengan ya sukun, ini satu hukum lagi beda, yaitu mad tamkin. Nah, ini Nak. Mad tamkin ya. Sekali lagi, karena ada ya bertasydid bertemu dengan ya sukun ya. Ini kekecualian mad tamkin. Oke, seperti itu. Jika tadi kalian menyebutkan ini mad arid disukun, berarti kalian sudah paham mana contoh mad arid, mana yang bukan contoh mad arid. Ya. Oke. Sekian pelajaran untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat, walaupun hanya sedikit dari Ibu. Jika ada yang kurang paham boleh ditanyakan ya, boleh via WA, boleh ditelepon ibunya.